Salju tiada henti turun dari langit kelabu, menyelimuti seluruh pemandangan dengan warna putih bersih. Di tengah keheningan, panggilan Vincent terdengar penuh kekhawatiran, namun kemudian cepat ditelan oleh angin dingin. Shirone, Shirone, kamu di mana? Rumah-rumah di desa bersembunyi sunyi di bawah lapisan salju tebal. Jalan setapak hampir tak terlihat. Tak mendapat jawaban, Vincent kembali ke rumah, napasnya keluar menjadi gumpalan asap putih di udara dingin. Salju tebal masih menempel di rambut dan kerah bulu jaketnya, menciptakan kontras yang jelas dengan kehangatan yang terpancar dari perapian, tempat Olina duduk. Olina mendongak dari jarum rajut di tangannya, matanya menunjukkan kecemasan, ia berkata pelan, Shirone sudah pergi ke area penebangan kayu, Kak. Anak itu bilang dia pergi mengambil beberapa kayu bakar. Wajah Vincent langsung berubah, kepanikan jelas terlihat dalam suaranya. Apa? Salju masih turun? Di tengah kenyamanan rumah, pertanyaan Olina terdengar, diwarnai kecemasan, dan dia pergi mencari kayu bakar? Vincent terdiam, wajahnya yang tegas mengeras. Kepingan salju yang masih menempel di kerah bulu jaketnya menjadi bukti dinginnya menusuk tulang di luar sana. Dia menggenggam erat buku di tangannya, tatapannya menjadi tegas. Aku akan pergi mencarinya. Tanpa ragu sedikit pun, dia berbalik dan melangkah keluar. Sepatunya tenggelam dalam salju tebal, menciptakan suara gemerisik berat di malam yang sunyi. Langkah kakinya di salju dingin tiba-tiba membangkitkan ingatan yang membuat dadanya sesak. Vincent berpikir dalam hati, suara batinnya mengisyaratkan ketakutan lama. Pada musim semi, pertama kali aku membawa Shirone ke kota, aku hampir kehilangan dia. Dia hanya mengatakan dia tersesat, tapi kilas balik itu berhenti pada gambaran dirinya yang berlutut, memeluk erat tubuh kecil Shirone di tengah pasar yang ramai. Wajah Vincent saat itu menunjukkan kepanikan ekstrim bercampur kelegaan tak terlukiskan. Tangannya memeluk erat putranya seolah takut bahwa dengan sedikit kelengahan saja, bocah itu akan menghilang lagi ke dalam kehampaan. Vincent tersiksa dalam ingatannya saat Shirone menerjang kepelukannya dengan wajah ketakutan yang ekstrim. Pemandangan tiba-tiba beralih ke hutan musim dingin yang dingin diselimuti kabut. Salju perlahan turun menutupi lapisan tipis dahan pohon yang kurus dan gersang. Di tengah hutan yang sunyi, sebatang pohon tua raksasa menjulang tinggi, batangnya yang kasar membawa bekas tebasan dalam, seperti luka yang tak pernah sembuh. Di bawah pohon itu, di tengah ruang putih bersih dan kesepian, tampak punggung Shirone berdiri sendiri, tangan menggenggam erat kapak. Batu kering keluar dari dadanya, tubuh Shirone bergetar dalam udara dingin malam. Berdiri di puncak batu yang tinggi, keringat membasahi pelipisnya. Ia tenggelam dalam lamunan, mengenang kembali peristiwa yang terukir dalam benaknya. Kenangan berkelebat seperti badai, sebuah ledakan energi sihir ungu raksasa meledak, kekuatannya melemparkan semua orang terhuyung ke tanah. Di tengah-tengah kekacauan itu, sesosok bayangan kecil berdiri kokoh, matanya bersinar dengan aneh. Shirone berpikir dalam-dalam, sihir yang diaktifkan hari itu. Sejak saat itu aku tidak bisa menggunakannya lagi. Sebuah jenis sihir yang berhasil kuwujudkan secara tidak sadar. Karena Tuejak melewati bagian tengah, jadi aku sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Karena aku tidak memiliki sedikit pun pengetahuan tentang sihir. Keringat menetes di dahinya, Shirone menunduk, kedua matanya terpejam rapat, memfokuskan seluruh pikirannya pada satu tujuan tunggal. Mata Shirone tiba-tiba terbuka lebar, kini bukan lagi biru biasa, melainkan bersinar dengan warna biru magis, penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ia terengah-engah, berusaha menghirup setiap embusan nafas, sementara butiran keringat menetes di pipinya. Tapi, aku bisa masuk ke alam roh, bisiknya, suaranya bergetar karena emosi dan kelelahan. Seketika, dunia di sekelilingnya berubah. Shirone mendapati dirinya berdiri di tengah hutan yang tidak nyata. Pohon-pohon gersang, terbentuk dari garis-garis energi biru yang bersinar, menjulang tinggi ke langit yang fantastis. Di tengah ruang aneh ini, sebuah pohon raksasa yang terbuat dari energi murni bersinar terang. Tiba-tiba, sebuah kesadaran terlintas di benak Shirone. Jika aku berada di alam roh, aku bisa merasakan segalanya. Ia menyadari dengan terkejut. Sentuhan, bentuk, aroma. Aku bisa merasakan setiap detail pohon ini secara utuh dalam satu momen. Namun kemudian, di antara aliran energi, siluet lain tiba-tiba muncul. Sebuah bentuk manusia yang juga terbentuk dari cahaya murni. Shirone terperangah, sebuah pertanyaan bergema di benaknya. Apa ini? Ia mengepalkan tangannya lebih erat, jari-jarinya mencengkeram serat kayu. Aku tidak bisa menjelaskannya, tapi aku merasakannya.
Dengan segenap tenaga, Shirone memutar tubuh mengambil ancang-ancang, aliran energi biru cemerlang menyelimuti tubuhnya dan berkumpul di kapak raksasa. Dengan geraman tertahan, dia mengayunkan kapak kuat-kuat ke bawah, mengarah tepat ke target di depannya. Sebuah suara boom mengguncang langit dan bumi. Mata kapak berbenturan keras, melepaskan gelombang kejut energi yang sangat besar. Dengan satu tebasan kuat yang tunggal, Shirone membelah dua batang pohon raksasa di depannya. Pecahan es dan serpihan kayu bertebaran di udara, memantulkan pancaran energi biru kebiruan yang fantastis yang terpancar dari retakan. Dia berdiri di sana, kedua tangan masih menggenggam erat gagang kapak, napasnya mengepulkan gumpalan asap tipis di tengah udara dingin yang menusuk kulit. Bahkan, jika aku berhasil merobohkan pohon itu hanya dengan satu serangan, Shirone bergumam dalam hati. Namun perhatiannya tidak lagi tertuju pada pencapaian fisiknya barusan. Mata biru kehijauan Shirone melebar, berkilauan dengan keheranan yang luar biasa. Setetes keringat cemas mengalir di pelipisnya, namun di bibirnya tersungging senyum penuh gairah dan kegembiraan. Satu kata tunggal bergema, memenuhi seluruh pikirannya saat itu. Sihir. Bersembunyi di balik sebatang pohon di hutan bersalju yang putih bersih, Vincent terdiam kaku. Matanya terbelalak penuh kekaguman melihat pemandangan yang baru saja terjadi. Apa yang baru saja kulihat? Itu serangan petir. Sementara itu, di kejauhan, Shirone diam-diam berdiri di samping pohon yang baru saja tumbang. Bocah itu membungkuk, menatap tajam pada potongan yang rapi dengan ekspresi yang sepenuhnya tenang dan fokus, seolah-olah sama sekali tidak menyadari kehadiran ayahnya yang terkejut. Keringat bercucuran di pelipisnya, Shirone terengah-engah, mata birunya terpaku pada hasil di hadapannya. Setelah ratusan kali gagal, akhirnya dia berhasil melakukannya. Bekas potongan di permukaan yang rata dan berkilauan secara ajaib, persis seperti sihir pada hari itu. Dari kejauhan, Vincent terdiam menyaksikan semuanya. Mata sang pemburu yang sudah banyak makan asam garam tiba-tiba berkaca-kaca. Kekaguman yang luar biasa bercampur kebanggaan meluap dalam dirinya. Tangan Vincent yang kapalan mengepal erat, lalu dengan tegas menekan kuat sampul buku tebal berwarna merah gelap itu. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak butuh kesuksesan yang didapat dari keberuntungan. Yang kubutuhkan adalah dasar pengetahuan yang kokoh." Pegunungan bergelombang, putih membeku oleh salju dingin. Di tengah pemandangan luas itu, sebuah janji yang hening dan teguh bergema dalam benak Shirone. Ia berkata dalam hati, besok dan juga lusa, aku akan terus mengulanginya tanpa henti, hanya demi sebuah kesempatan yang mungkin akan datang suatu hari nanti di masa depan. 3 tahun telah berlalu. Di bawah langit yang diwarnai hangatnya senja, daun-daun maple merah kecoklatan berayun lembut dalam angin musim gugur yang dingin. Shirone duduk diam di atas akar pohon besar, punggungnya teguh namun memancarkan kesan termenung, kesepian. Dia tampaknya telah duduk di sana cukup lama, tenggelam dalam lamunan panjangnya sendiri. Tiba-tiba, dia melompat berdiri, memegang kapak tajam. Dalam benaknya, sebuah pemikiran muncul dengan jelas. Sebuah prinsip inti, kau tidak melihatnya dengan mata telanjang, tapi dengan perasaan. Begitu pemikiran itu berakhir, seluruh tubuh Shirone tiba-tiba menegang. Mata birunya melebar, memancarkan fokus yang sangat intens hingga menakutkan. Suara duar yang memekakkan telinga terdengar. Sebuah gelombang energi biru menyilaukan, mulai berkumpul, memancarkan sinar-sinar yang dahsyat. Seketika itu juga, gelombang energi raksasa dilepaskan, melaju di sepanjang batang pohon dengan kekuatan mengerikan. Pemuda itu bergumam pelang pada dirinya sendiri, dengan sedikit terkejut dalam suaranya, hampir saja aku pulang setelah hanya bermeditasi. Sudah 5 jam berlalu ya? Di alam spiritual yang halus itu, tubuh Shirone terasa ringan, melayang di antara aliran sihir tak berujung, sepenuhnya tenggelam dalam kekuatan yang baru saja disentuhnya. Dunia di sekitar Shirone runtuh, berubah menjadi lautan energi biru cemerlang. Ia merasa pikirannya menyebar, terhubung dengan segalanya. Shirone berpikir dalam hati, perasaan ini sungguh ajaib, seolah-olah ia telah sepenuhnya menyatu dengan alam. Setiap desiran semak, gerakan cacing tanah di dalam tanah lembab, bahkan suara akar pohon yang dengan rajin menyerap setiap tetes kelembaban, semuanya bergema jelas dalam benaknya, bagai simfoni kehidupan. Perasaan tenggelam yang begitu kuat ini membuat Shirone merasa bahwa bahkan jika 5 jam berlalu, ia tidak akan bisa menikmatinya sepenuhnya. Berdiri di hadapannya, sosok kepala sekolah Alpius Milch diam-diam mengamati. Wajahnya yang tua menunjukkan ekspresi serius dan pemikiran mendalam. Di tengah keheningan, suara Shirone terdengar, memecah kesunyian, jika itu mungkin.
Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dunia lain akan terbuka. Dunia lain, memang deskripsi yang pas. Memutus lamunannya, Shirone bangkit, menggendong keranjang kayu berat di punggungnya dan mulai melangkah. Sudahlah, mari pulang. Langkahnya tetap teratur maju, berpadu dengan suara kunyahan roti kering yang terus bergema di senja yang luas. Tiba-tiba, jalan di depan terhalang oleh dua kuda putih besar yang sedang menunduk memakan rumput muda yang tersisa di tanah. Shirone terkejut berhenti dan berpikir, kuda putih? Ketika sampai di dekat rumah, pemandangan sebuah kereta kuda mewah berwarna biru tua dengan detail bersepuh emas berkilau yang terparkir rapi membuatnya terkejut. Shirone meletakkan pikulan kayunya, matanya menunjukkan rasa ingin tahu bercampur kebingungan. Kereta kuda yang megah sekali, apakah kita punya tamu? Ia bertanya pada dirinya sendiri. Dengan berbagai pertanyaan di hati, Shirone mendekati pintu utama. Ia mendorong sedikit pintu yang sedikit terbuka, menyembulkan kepalanya ke dalam, dan berseru memberitahu, "Aku sudah pulang." Mata biru cerah Shirone terbuka lebar, memancarkan cahaya aneh saat ia terpaku di depan pintu. Ia ragu-ragu bersuara dengan nada terkejut, "Ayah?" Di dalam ruangan kayu yang nyaman, Vincent sedang duduk berhadapan dengan seorang tamu asing. Suasana terasa lebih formal dari biasanya. Melihat putranya kembali, Vincent mendongak, suaranya yang dalam dan hangat terdengar. "Kau sudah pulang, Shirone. Kemarilah dan sapa tuan ini. Ini adalah wakil kepala pelayan dari keluarga Ogent." Pria tua dengan rambut perak yang rapi dan kacamata berlensa tunggal berwarna emas berbalik melihatnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi serius, namun ia tetap berkata dengan sopan, "Senang bertemu denganmu, panggil saja aku Temuran." Berdiri di hadapan seorang pria tua berpakaian rapi, Shirone menundukkan kepala dengan hormat. Rambut pirang pucatnya menjuntai menutupi wajahnya. Anak itu bersuara, memecah kesunyian. "Ini pertama kalinya kita bertemu. Nama saya Shirone." Pria itu, Temuran, membalas dengan nada serius, "Aku datang ke sini untuk menemuimu." Mendengar itu, Shirone mendongak dengan cepat. Mata birunya yang jernih terbelalak karena terkejut. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Keluarga Ogen adalah bangsawan kelas 2 di kerajaan. Mengapa seseorang yang bekerja untuk bangsawan mencariku? Ketika Shirone masih bingung, Temuran tiba-tiba mengulurkan tangan. Jari-jari kapalan namun kuatnya mencengkram dagunya, memaksanya untuk mendongak menatapnya. Shirone benar-benar terpana dengan tindakan tak terduga ini. Temuran membungkuk, matanya yang tajam di balik kacamata berbingkai emas mengamati setiap fitur wajah anak itu, seolah-olah sedang menilai sebuah barang. Dia berbicara, suaranya monoton namun penuh otoritas. "Coba kulihat, apakah kamu tahu membaca dan menulis?" Tercekat, Shirone sedikit goyah di bawah tatapan tajam orang asing itu, namun tetap menggumamkan jawaban, "Saya sedikit belajar membaca sejak kecil." Tangan Temuran yang kokoh tiba-tiba mencengkram erat bahu kecil Shirone, membuat anak laki-laki itu tersentak kaget luar biasa. "Shirone," suara wakil kepala pelayan yang dalam dan tegas itu terdengar. "Bisakah kau jelaskan apa yang sedang kau lakukan?" Mata Temuran, tajam di balik kacamata berbingkai emasnya, menatap lurus ke arah anak itu dengan penuh selidik. Ia tampaknya sudah mengamati Shirone sejak lama. "Aku dengar kau punya reputasi baik," Temuran melanjutkan, nadanya seperti pujian sekaligus interogasi. "Anak seorang penebang kayu, tapi bisa membaca. Kau juga anak yang patuh." Segalanya terjadi begitu cepat hingga Shirone benar-benar bingung. Ia tergagap, mencoba menemukan suaranya untuk menyela pria itu. "Tunggu dulu," tapi Temuran mengabaikan kepanikannya, matanya menjadi lebih dalam, langsung menuju ke inti masalah. "Kau di sini berniat bekerja untuk keluarga Ogent?" Shirone berseru kaget. "Apa?" Mata birunya melebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Berhadapan dengannya, Temuran masih mempertahankan wajah serius. Matanya di balik kacamata berbingkai emas menatap jauh. Ia perlahan menjelaskan, "Kita akan memindahkan buku-buku dari perpustakaan besar keluarga Ogent. Ada hampir 10.000 buku secara keseluruhan. Di antaranya ada buku-buku penting yang harus dikumpulkan dengan hati-hati. Pekerjaan ini akan berlangsung selama 2 tahun. Pekerjaan pengangkutan akan ditangani oleh orang lain, tetapi pekerjaan penyortiran hanya akan dilakukan oleh kita berdua." Mendengar itu, keheranan awal Shirone seketika sirna. Wajahnya berseri-seri dan teriakan kegembiraan meledak dari dadanya. "Perpustakaan!"
Dengan mata birunya yang memancarkan secercah harapan bercampur kekhawatiran, Shirone mendongak menatap kepala pelayan, suaranya sedikit bergetar namun tetap tegas. Jika itu perpustakaan keluarga Ogent, maka tempat itu pasti menyimpan banyak pengetahuan penting bagi para penyihir. Temuran, dengan ekspresi serius yang tidak berubah, membalas dengan suara yang dalam dan tajam, kacamata monokel berbingkai emasnya sedikit berkilauan di bawah cahaya lampu. Namun, satu-satunya yang tahu tentang ini adalah keluargamu. Jika bahkan salah satu dari buku-buku itu bocor, atau bahkan hanya kabar tentang ini menyebar keluar, maka nyawamu dan seluruh keluargamu akan direnggut. Ancaman kejamnya bagaikan palu yang menghantam suasana yang sudah tegang. Mendengar itu, wajah Vincent memucat, keringat dingin membasahi dahinya, tangannya mengepal erat di atas meja kayu. Duduk di sampingnya, Ibu Shirone pun tidak bisa menyembunyikan ekspresi ketakutan dan kekhawatiran yang sangat jelas di wajahnya. Melihat keraguan ayah dan anak itu, Temuran mulai berbicara. Tatanan matanya yang tajam menembus batin mereka. Ah, jadi ini alasan kalian terlihat sangat cemas. Temuran memulai, senyum puas tipis terukir di bibirnya. Dia merapikan dasinya, sikapnya merendahkan. Karena nyawa kalian terantam, kami akan membayar kalian banyak uang. Itu akan menjadi jumlah uang yang tidak akan pernah bisa kalian dapatkan hanya dengan berburu. Kelihatannya merawat putra Anda juga berharga, bukan begitu? Kata-kata yang penuh penghinaan itu bagai sumbung yang menyulut kotak mesiu. Vincent, sang ayah pemburu, tiba-tiba menerjang ke depan. Wajahnya merah karena marah. Dia menggeram, suaranya pecah karena kemarahan. Ah, aku tidak akan menuruti permintaan kalian karena uang. Aku hanya ingin Shirone kita. Tangannya menekan kuat ke meja, suara rendah dan tegasnya terdengar, mengandung semua harapan seorang ayah, agar dia bisa mewujudkan mimpinya. Tawa menghina Temuran memecah keseriusan. Dia menunduk, matanya di balik kacamata berbingkai emas penuh ejekan. Hahaha, apa yang kau pikirkan dalam-dalam? Apa? Kau pikir dia akan punya karir? Hentikan mimpi itu. Jika bukan karena uang, mengapa kau memintaku menggunakan putramu? Tidak bisa menahan diri lagi, Vincent membanting tinjunya ke meja. Seluruh tubuhnya condong ke depan. Dia meraung, wajahnya menunjukkan kemarahan dan keputusasaan yang tulus. Karena Anda bilang dia bisa membaca buku. Suara Temuran terdengar, tenang namun menyembunyikan ketajaman. Tentu saja saya ingat Anda mengatakan itu, tapi bahkan jika dia bisa membaca, saya tidak bisa mengawasinya sepenuhnya. Anda bilang Anda ingin membantunya mewujudkan impiannya. Apakah Anda berbohong kepada putra Anda seperti ini? Tuduhan pedas itu bagai pisau yang menusuk langsung ke hati Vincent. Wajah pemburu yang tangguh itu tiba-tiba tertegun, keringat dingin membasahi dahinya yang berkerut. Kegelapan seolah menelannya, kenangan masa kecilnya terlintas. Shirone, membaca buku? Di bawah cahaya lembut, Shirone duduk asyik membalik halaman-halaman buku. Vincent diam-diam mengamati anaknya, tenggelam dalam alur pemikiran yang rumit. Awalnya, Olina hanya mengajari Shirone beberapa huruf untuk bersenang-senang. Tapi tak disangka, setelah berusia 6 tahun, anak itu mulai mencari buku sendiri untuk belajar. Ia terlihat cerdas dan imut, tapi yang terpenting, ia sangat pintar. Pikiran Vincent tiba-tiba berbelok ke arah lain, terasa lebih berat dan kelam. Sebuah gagasan menakutkan menyelinap ke dalam benaknya, membuatnya bergidik. Siapa tahu anak itu memiliki darah bangsawan dalam dirinya. Jika ia diasuh oleh bangsawan alih-alih kita, maka ia juga sudah bisa pergi ke sekolah. Vincent mengangkat tangan menutupi wajahnya, jari-jari gemetar menekan erat pelipisnya dalam penderitaan. Dia menggertakkan giginya, berusaha mengusir pikiran-pikiran bersalah yang menyiksa benaknya. Tidak, pikiran apa-apaan ini? Shirone adalah anakku kan? Gumamnya pada diri sendiri, dengan suara batin penuh kontradiksi. Anak seorang pemburu tentu saja harus belajar cara bekerja di gunung. Kenangan menyerbu, membawanya kembali ke hutan yang bermandikan cahaya senja keemasan. Di antara dedaunan musim gugur yang gemerlap, Shirone kecil mengerahkan seluruh kekuatannya. Kedua tangan memegang erat gergaji besar, menarik dan mendorongnya pada batang pohon raksasa yang tumbang. Anak itu terlihat sangat sendirian dan lemah di tengah pemandangan alam yang megah. Setiap ayunan gergaji sangatlah berat. Tapi ketika Shirone mulai bekerja di gunung, anak itu dengan cepat kehabisan tenaga. Rambut keemasannya lepek karena keringat, menempel erat di dahi dan pipinya.
Vincent memegang kepalanya, mata terbelalak ketakutan di tengah ruang merah terang yang kacau balau, seolah hati sanubarinya berteriak, "Aku sangat takut," bisiknya dalam hati, suaranya tercekat dalam benaknya. Pada akhirnya, aku hanya mendidik anak itu untuk menjadi putra seorang penebang kayu saja. Kilasan ingatan saat Vincent pertama kali bertemu Temura, ia berlutut, "Apakah Anda membutuhkan seorang rakyat jelata yang bisa membaca?" Dengan segala kesungguhan, ia memohon, suaranya penuh harapan dan desakan, "Tuan, tolong gunakan putra saya. Dia sudah membaca buku sejak kecil dan dia juga sangat cerdas." Suara Vincent pecah dalam isak tangis, air mata panas mengalir di wajah keras sang pemburu. Dia hampir roboh, kata-katanya tertahan di tenggorokan sebelum meledak menjadi permohonan yang menyayat hati. "Tapi tolong, bisakah Anda biarkan anak itu membaca beberapa buku? Saya tidak butuh uang. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan memohon seperti itu." Kata-katanya bergema, penuh penyesalan dan kemarahan, bagai tuduhan atas keputusan yang pernah ia anggap paling benar untuk putranya. Temuran hanya mendengarkan dalam diam, mata tajam di balik kacamata berlensa satu tidak menunjukkan emosi sedikit pun. Suasana di rumah kecil itu menjadi sangat kental, berat hingga sulit bernapas. Vincent mengerahkan seluruh tenaganya, berteriak dengan suara serak karena rasa sakit dan kemarahan, "Keluar dari rumahku sekarang juga!"